kembali lagi di course Dasar-Dasar Public Speaking bersama saya Rani Raj. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih memaksimalkan cara kamu menggait audiens dengan tipe auditory atau orang-orang yang mudah menerima informasi melalui sistem indera pendengarannya. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas apa saja sih kiat-kiat yang bisa kita lakukan ya untuk memaksimalkan para audiens yang menerima informasi melalui indera penglihatan. Kali ini kita akan membahas kiat-kiat apa sih yang bisa dilakukan agar para tipe auditori ini bisa menerima informasi atau kalimat yang kita sampaikan dengan baik. Ya, di sini saya sudah merecap. Ada 5 cara juga ya. Yang pertama ini adalah pelafalan atau kejelasan dari setiap kalimat yang kita sampaikan. Dari setiap kata yang kita sampaikan hingga suku kata yang kita ucapkan. Jadi intonasinya jelas, huruf konsonannya juga terdengar jelas, A, I, U, E, O-nya jelas. Seringkali ketika kita melatih public speaking atau kita melatih para MC itu mereka dipaksa untuk membuka mulutnya dengan jelas ya. Bukan dengan selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, tapi selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Terima kasih telah datang ke acara kami dalam acara pembukaan sekolah bla 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 bla. Jadi pelafalan yang disampaikan itu harus jelas. Setiap huruf yang kita sebutkan itu harus terdengar dengan jelas kepada audiens. Sebenarnya ini menjadi penting bukan hanya bagi audiens yang auditori ya, karena memang kalau misalnya kita menjadi public speaker atau kita menjadi pembawa acara, media informasi yang kita gunakan dalam berkomunikasi itu adalah kata-kata, jadi pengucapan ya, kata-kata melalui apa yang kita ucapkan gitu ya. Kalau kita ngomongin balik lagi ke teori komunikasi, meskipun komunikasi itu bisa disampaikan dengan media verbal dan non-verbal, tapi dalam hal ini ketika kita melakukan public speaking, maka media utama yang kita gunakan adalah verbal atau pengucapan atau kata-kata ya, yang disampaikan melalui mulut kita gitu. Jadi penting untuk kita menyampaikannya dengan jelas dan lugas ya, yaitu dari bagaimana kita melafalkan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Selanjutnya nada. Nada juga menjadi penting karena ini juga sangat mempengaruhi fokus dari audiens kita. Ketika kita berbicara di depan umum, ketika kita berbicara di depan publik, penting untuk kita memainkan nada-nada. Ini bukan hanya penyanyi ya yang bermain nada-nada ya, tapi public speaker juga bisa bermain dengan nada-nada. Karena ketika kita berbicara dengan datar, setiap saat kita menggunakan kalimat yang datar, maka akan dengan cepat sekali, saya jamin ya, akan dengan cepat sekali audiens bosan. Jadi kalau kita menyampaikannya, ya Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita mau membahas terkait dengan bagaimana sih teknologi di masa ini, itu akan gampang sekali bosan. Tapi ketika kita memainkan nada, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas kira-kira bagaimana sih teknologi pada masa sekarang ini mempengaruhi perkembangan anak-anak di usia dini. Maka audiens akan lebih mengikuti, fokus dari audiens akan mengikuti nada-nada yang kita ucapkan. Biasanya penggunaan nada ini kita bisa tinggikan atau bisa kita tekankan ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang penting. Jadi dalam suatu kalimat ya, pasti ada inti dari poin yang ingin kita sampaikan. Biasanya itu bisa kita tekankan atau kita tinggikan agar lebih masuk lagi, terutama bagi para audiens kita yang bersifat auditori ini ya, atau indera pendengarannya lebih kuat. Yang ketiga, tempo. Tempo ini adalah kecepatan ya, atau pace ya, dari kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Penting untuk kita memperhatikan tempo saat kita berbicara, terutama bagi para public speaker dan juga MC dalam hal ini. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Namun tempo ini juga bisa kita sesuaikan dari acara yang kita bawakan. Yang pertama mungkin kalau kita membawakan acara yang bersifat formal, maka lebih baik atau sebaiknya kita bawakan dengan tempo yang lebih lambat. Tentunya agar setiap informasi, setiap pelafalan, dan juga meminimalisir kesalahan tentunya ya. Karena biasanya acara-acara yang bersifat formal ini sangat genting ya, jadi tidak boleh kita melakukan kesalahan, maka kita bisa mengatur tempo lebih lambat lagi agar meminimalisir kesalahan.
Tapi ketika kita membawakan acara yang misalnya fun, yang bersifat humoris, hiburan ya, entertaining, itu tidak apa-apa kita menggunakan tempo yang lebih cepat. Dan tempo ini juga menunjukkan excitement kita atau antusiasme kita. Sehingga ketika kita membawakan acara yang happy, yang fun, itu sangat diperbolehkan agar kita mempercepat tempo. Contohnya misalnya, halo semuanya teman-teman yang bergabung dalam live Instagram kali ini. Senang sekali balik lagi bareng aku Rani Raj, dan hari ini kita akan membahas terkait salah satu fenomena yang lagi booming ya akhir-akhir ini ya, yaitu festival musik atau konser musik. Gimana nih teman-teman, sekarang udah pada mulai beli tiket belum? Jadi kita bisa memainkan tempo ini bukan hanya sekedar untuk meng-guide fokus dari audiens, tapi juga untuk menunjukkan level of excitement kita atau tingkat antusiasme kita terhadap acara yang kita bawakan. Yang keempat, faktor penting juga yaitu volume atau seberapa keras sih suara yang kita gunakan. Ini sama seperti tempo ya, bisa juga menunjukkan level of excitement yang kita gunakan. Volume ini selain juga menunjukkan level of excitement juga, volume atau seberapa keras kita berbicara itu juga kita atur berdasarkan seberapa banyak audiens yang hadir pada saat itu. Jadi ketika kita membawakan acara yang mungkin jumlah audiens sedikit, sekitar 10 sampai dengan 15, mungkin kita bisa menggunakan volume suara yang lebih rendah. Agar tentunya audiens tidak terkesan seperti kita marah-marahi ya. Jadi tergantung juga dari acaranya, mungkin jika acaranya santai, kita bisa menggunakan volume yang juga lebih santai. Namun ketika kita membawakan acara misalnya sepak bola, acara sport gitu ya, acara olahraga dengan audiens yang banyak, itu kita bisa lebih meninggikan suara kita. Selain untuk menunjukkan level antusiasme kita, juga untuk menunjukkan bahwa audiens yang ada pada saat itu juga banyak ya. Jadi mereka yang berada di ujung mungkin mereka akan tetap merasa diperhatikan ya. Mereka akan tetap merasa dilibatkan karena kita berbicara dengan keras, dengan tujuan agar mereka yang berada di jangkauan yang jauh bisa tetap mendengar suara kita. Yang terakhir, yang kelima, ini juga jadi penting, yaitu jeda. Jeda itu adalah jarak antara kalimat atau kata-kata yang kita ucapkan. Jeda ini menjadi penting karena apa? Yang pertama, yaitu kita memberikan waktu untuk para audiens untuk menyerap dan juga mengolah informasi yang kita berikan. Sehingga ketika kamu memberikan jeda, maka audiens punya waktu untuk mencerna informasi yang sebelumnya kita sampaikan. Selain itu, kalau dari sisi public speaker-nya atau kalau dari sisi kitanya, jeda ini bisa kita gunakan untuk tentunya memikirkan kalimat-kalimat berikutnya yang akan kita sampaikan. Sehingga kalimatnya akan lebih rapi dan lebih terstruktur lagi. Itu menjadi penting. Dan jeda ini juga berguna yang terakhir untuk mengatasi nervous atau gugup yang biasanya seringkali muncul ketika kita tampil di depan publik. Nah, nanti bagaimana hubungan gugup dan jeda ini akan kita bahas di materi selanjutnya, yaitu mengatasi gugup. Untuk itu, mungkin boleh diperhatikan di materi selanjutnya. Dan itulah tadi kelima faktor yang bisa kita maksimalkan ketika kita menghadapi audiens atau penonton dengan sistem penerimaan melalui indera pendengaran mereka atau tipe auditori. Semoga tentunya apa yang aku share bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang mencoba untuk menuju ke ranah public speaking ataupun teman-teman yang sudah menjadi MC saat ini. Selanjutnya, di video berikutnya kita akan membahas tipe kinestetik atau tipe perasa. Kira-kira seperti apa atau hal-hal apa yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita maksimalkan untuk audiens dengan tipe ini. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Masih bareng saya Rani Raj dan see you on the next video.